Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulur-dulurku, kepada pendukung, kepada subscriber, dan kepada seluruh penonton, dan kepada seluruh pecinta bambu unik Nusantara, dulurku ya. Untuk kali ini kami akan melakukan review untuk menerangkan filosofi daripada keberadaan daripada bambu unik ini, dari bentuk dan ciri, dari nama, dan dari mungkin dari sesuatu hal yang bersifat perkodaman atau isi atau tuah. Kami akan berusaha untuk menerangkan, membongkar supaya teman-teman pecinta bambu unik dimanapun Anda berada, jikalau ada sesuatu hal yang kurang dari saya, ya mungkin dari kekurangan saya. Jikalau ada sesuatu yang benar, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itu, man hasanati famin Allah wa min syai'in famin. Kita saling mengisi kekurangan satu sama yang lainnya supaya kita tambah pengalaman dan bertambah suatu ilmu pengetahuan. Ini kita akan mereview bentuk, rupa daripada bambu tumpang sari dan filosofi yang tergantung di dalamnya dan berada di dalam suatu ayat, untuk supaya kita mengetahui bagaimana kita memahami dan mempertahankan budaya Nusantara, yaitu budaya bambu unik. Selanjutnya kami akan melakukan suatu review dan suatu keterangan untuk menerangkan keberadaan daripada bambu unik ini dulu ya. Oke. Ya, ini kita sekarang sudah melihat beberapa koleksi dari kami, yaitu masih dalam keadaan baru dulurku ya. Masih belum dibersihkan, mungkin masih belum diberi pewarna atau yang lainnya. Memang ini mulai saya membolang itu selalu diketemukan dengan bambu yang sejenis tumpang sari kayak gini. Nah, ini termasuk koleksi saya yang saya pertahankan untuk saya kumpulkan di rumah. Untuk yang lainnya sudah banyak yang dibawa para teman-teman untuk sebagai koleksi di rumah. Nah, ini saya cuma mengoleksi beberapa biji daripada hasil bolangan dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan menerangkan bentuk dan ciri khas bambu tumpang sari dulu ya. Ini namanya bambu bentuk daripada bambu tumpang sari dulu ya. Ini kita akan menerangkan dari awal. Nah, ini kita dapatkan di tepian sungai yang berada di desa Karanganyar dulu ya. Ini kita ambil dari bambu ampel yang dulu ya. Ini tumpang sari. Ini tumpang sari yang kita ambil dari desa Karanganyar yang berada di tepi sungai. Ini dari bambu ampel dulu ya. Udah kering dulu karena udah lama kita mendapatkannya. Ini bambu tumpang sari. Untuk keterangannya nanti dulu ya. Ini sejarah kita mendapatkan bambu tumpang sari berasal dari desa Karanganyar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Jember dulu ya. Ya, alhamdulillah kita pembolang dari Jember dulu, maka kita mencari bambu unik yang berada di Kabupaten Jember dulu ya. Kita belum mencari ke lain tempat dulu ya, karena di Kabupaten Jember ini sangat banyak sekali rumpun bambu yang perlu kita cari keunikannya dan kita bolang ya dulu ya, supaya kita berpengalaman di dalam memahami tentang filosofi atau kebudayaan atau yang disebut dengan bambu-bambu unik yang bersifat Nusantara ini dulu ya. Yang kedua, ini juga tumpang sari dulu ya. Ini tumpang sari. Ini kita ambil dari, kalau nggak salah ini dari Ngepean ini dulu ya. Ini juga ketika kita membolang di pinggir sungai yang mau menuju ke desa Gunung Emas dulu ya. Ini kita ambil dari desa Ngepean.
tapi bukan ngepean dulurku, karena ini berada di timurnya sungai, mungkin masih dalam desa Mbagurijo Kulon dulurku ya, desa Mbagurijo Barat. Dan untuk baratnya sungai sudah desa Ngepean, maka ini bambu dari Mbagurijo, desa Mbagurijo Barat dulurku ya. Ini juga tumpang sari dulurku ya, ini juga tumpang sari. Ini juga tumpang sari dulurku, sama seperti halnya yang ini. Ini berasal dari Mbagurijo Kulon, ini berasal dari Karanganyar, desa Karanganyar yang berada di selatannya Mbagurijo dulurku. Ya, ini tentunya kita juga mendapatkan tumpang sari juga. Ini juga tumpang sari, sama seperti halnya yang ini dulurku ya. Ini kalau orang tidak mengetahui ini dibilang petuk ini. Ini bukan petuk, ini tumpang sari dulurku ya. Ini bambu tumpang sari. Untuk keterangan bambu tumpang sari nanti kita akan review, kami akan terangkan satu demi satu ciri-ciri dari bambu tumpang sari dulurku ya. Untuk selanjutnya ini juga bambu tumpang sari. Ini kita bolang di Gumuk Melati dulurku ya. Ketika kita bolang di sekitar Gumuk Melati, yang gumuk yang terkenal angker itu tadi, kita bolang, kita mendapatkan bambu tumpang sari. Ini dari bambu apus dulurku ya. Kalau ini dari bambu ori, ini bambu ori batang pusat atau memang inti dari batangnya, ini dari bambu ampel. Tapi semuanya ini jenis bambu tumpang sari dulurku ya. Untuk selanjutnya kami akan memberikan suatu pengertian tentang ciri-ciri bambu tumpang sari itu seperti apa dulurku ya. Ini ciri-ciri bambu tumpang sari itu terletak pada sini dulurku ya. Ini ada, sebenarnya ini bukan satu ruas, ini ada dua ruas. Makanya dibuktikan dengan adanya dua mata carang yang berbeda, seakan-akan seperti pate lele, tapi ini tumpang sari. Jadi tumpang sari ini ada ruasnya, dan untuk carangnya yang bagian sini, ini carang miliknya sini, dan ini carang miliknya yang di atas. Nah, untuk bambu tumpang sari biasanya ketika kita lupas rumpringnya yang di sini, di dalamnya masih akan tersimpan rumpring, seperti kita memakai baju. Nah, ketika kita memakai baju di dalamnya ada kaosnya, itu sudah ketemu dulurku ya. Kalau ini masih ada slumpringnya, kok di sini udah ngepang kayak gini, seakan-akan kalau kita belum buka seperti pate lele. Tapi ciri khas itu sudah ada. Lihat saja, ketika masih ada slumpringnya, slumpring yang pertama kita buka, kok masih ada yang tertinggal slumpring yang ada di dalamnya, pasti ada dua ruas. Nah ini ada dua ruas. Nah ini ada satu ruas yang berdempetan ini namanya bambu tumpang sari. Kalau diambil yang ini sudah tumpang sari. Nah, untuk mempercantik suatu penampilan suatu bambu unik adalah kita ambil, karena ini seakan-akan seperti carang sejajar dulurku ya. Ya, seakan seperti carang sejajar, tapi bukan sejajar mas. Karena apa? Ketika carang yang di atas dijajarkan dengan sini, ini terpisah dengan carang yang ada di sini. Ini namanya bukan carang sejajar. Sebenarnya untuk carangnya normal dulurku ya. Ketika kita melihat penampilannya memang seakan-akan sejajar, bawah dengan yang atas, atas dengan yang bawah. Ini namanya bambu tumpang sari. Tapi kalau ini carangnya berada di bawah, ini berada di atas, ini berada di ruas ini, dan ini berada di ruas ini bisa disebut bambu sejajar. Ini dengan yang ini sejajar bisa, tapi ini sayangnya caranya berada di atas, masih ada ruas di bawahnya, namanya bambu tumpang sari, bukan bambu sejajar. Ini sama juga, ini dari bambu ori, ini sama. Ini kita ambil dari desa Ngepean juga, ini Ngepean Timur. Ini kita ambil dari desa Ngepean Timur. Nah ini juga namanya sama, tumpang sari. Ini enggak sejajar. Ini dengan yang ini dengan yang ini tidak sejajar, karena ini ada ruas di sini. Maka di sini ada ruas. Ini yang ada di bawahnya ini kan ada ruas.
Nah, untuk carangnya ini dulurku ya. Nah, ini ada carang. Nah, ini dengan ini bukan sejajar karena di atasnya ada ruasnya ini. Nah, ini ada ruas pendek. Nah, ruas pendek ini namanya tumpang sari. Ini menumpang. Jadi ruas yang bawah dengan ruas yang atas ini agak berdempetan, akhirnya menumpang. Ini namanya bambu tumpang sari. Ini dari bambu ori dulurku. Ini kalau dikoleksi insya Allah kan lebih awet. Kenapa? Untuk jenis bambunya sudah ori dulurku, insya Allah kan lebih awet. Ini coba ini kalau dibersihkan, dipernis atau diberi warna, ini sudah indah. Ini bambu yang unik dulurku ya. Untuk selanjutnya ini sama, ini dari batang utama. Ini juga dari batang utama tapi kecil dulurku ya. Ini batang utama dari bambu yang besar. Ini juga buntet dulurku ya. Rata-rata bambu tumpang sari itu bawahnya buntet kalau bambu ori, rata-rata, nggak semuanya. Bawahnya pasti buntet, tapi nggak semuanya, nggak harus dipastikan juga. Ini juga tumpang sari. Ini kalau orang tidak mengetahui seakan-akan ini dengan ini sejajar. Ini bukan sejajar karena di sini ada ruas, sudah matanya ada di sini, caranya di sini. Ini ke sini, ini tidak sejajar. Ini ke sini tidak sejajar karena di sini ada matanya. Sebenarnya untuk filosofi nanti kita terangkan. Sebenarnya untuk melihat bambu tumpang sari itu tidak begitu sulit. Karena bambu tumpang sari itu sebenarnya yang dihukumi tumpang sari itu yang di sini dulurku. Yang ini dulur. Ini ada ruas yang menumpang dulurku. Ini namanya bambu tumpang sari. Nah, ini juga sama dari bambu ampel. Ini dengan yang ini ruasnya ada di 1 dan 2. Untuk sini tidak ada, tapi ada matanya. Ini dengan yang ini tidak sejajar. Untuk supaya bambu ini lebih menarik dipandang, maka carang yang di atas dengan carang yang di bawah, supaya untuk buat koleksi itu biar bisa kelihatan oke dulurku ya. Nah, ini bambu tumpang sari. Untuk menerangkan filosofi daripada bambu tumpang sari seperti ini dulurku ya. Nah, untuk menerangkan filosofi daripada bambu tumpang sari. Jadi kalau filosofi itu seperti kita membaca Al-Quran dengan ayat yang sama, dengan bentuk ayat yang sama, dengan bahasa yang sama, kita terangkan dengan penafsiran yang di situ edukasinya tergantung kemampuan kita dalam rangka mengembangkan suatu keterangan. Jadi ketika saya menerangkan filosofi dari bambu ini, jika ada kekurangan memang kekurangan daripada pengetahuan saya. Tapi jika ada kebenaran, ada kesamaan, itu kebaikan. Nah, kenapa? Perbedaan suatu pengertian atau perbedaan suatu penafsiran di dalam suatu ayat adalah kerahmatan. Kita ambil sesuatu hal yang baik saja. Terus selanjutnya kami akan menerangkan filosofi bambu tumpang sari. Di filosofi dari bambu tumpang sari itu sebenarnya di sini ada sesuatu hal yang menumpang di sini. Kenapa? Ketika bambu itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai ruas-ruas, karena ruas ini supaya bambu ini kuat ya, tidak mudah pecah dan kuat tumbuh seperti halnya bambu yang kuat. Jadi tidak mudah rusak. Jadi Allah menciptakan bambu yang berruas-ruas supaya batang bambu ini bisa bermanfaat, akan lebih kuat untuk dimanfaatkan dulu ya. Ini termasuk pertolongan Allah dari untuk bambu diciptakan dengan berruas-ruas. Dan di sini ada Allah menciptakan ruas pendek yang berdempetan seperti hanya bambu tumpang sari ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini dulurku ya. Ini filosofi daripada bambu tumpang sari adalah suatu keberkahan. Jadi ketika orang menyimpan bambu tumpang sari ini sebagai wasilah meminta
pertolongan kepada Allah atau memanjatkan doa dulu ya. Ini dengan rasa percayanya atas keberadaan Allah, bukan keberadaan bambu tumpang sari, atas keberadaan Allah yang menciptakan bambu tumpang sari ini sebagai simbol bahwasanya ketika orang itu ros-rosnya itu berdempetan kayak gini, insya Allah akan lebih kuat menghadapi suatu permasalahan di dalam kita hidup di dunia ini tuh. Itu filosofi untuk kekuatan. Jadi seakan-akan kita berada di tempat yang mungkin tempat itu banyak sekali suatu permasalahan yang harus kita hadapi, dan untuk menghadapi suatu masalah itu Allah menjadikan kita seperti hanya bambu yang rosnya ini berdempetan. Akhirnya kekuatan dari bambu yang ruasnya berdempetan dulurku, insya Allah akan lebih kuat dalam menghadapi suatu kehidupan atau menghadapi suatu hal yang lebih kuat lah. Kenapa? Ketika bambu sudah berruaskan pendek seperti halnya bambu tumpang sari ini, insya Allah kekuatan di intinya pasti akan kuat. Makanya rata-rata bambu tumpang sari itu ruasnya termasuk bambu buntet dulu rata-rata. Kenapa? Simbol kekuatan. Jadi kalau bambu itu lubangnya tidak besar, dagingnya kandel, insya Allah kekuatannya akan lebih. Ini yang terjadi pada bambu tumpang sari. Untuk filosofi kerezekian dulu ya, untuk kemakmuran, insya Allah maksudnya ketika ini sudah ada jatah luas panjang, ini jatah kita dalam menerima suatu rezeki dulu ya, itu yang menentukan Allah. Dan ketika di sini kita sudah mendapatkan suatu kekuatan atau suatu kerezekian, ini doa daripada filosofi bambu tumpang sari, harapannya adalah tidak menunggu panjang lagi, kita akan mendapatkan rezeki lagi. Akhirnya apa? Sebelum Allah itu menghabiskan daripada nikmat yang diberikan kepada kita sudah diberikan oleh Allah lagi. Akhirnya nikmat itu menumpuk. Itu namanya suatu rezeki yang barokah atau rezeki yang selalu mengalir dulu ya. Ini filosofi bambu tumpang sari. Tapi ini cuma filosofi, nggak boleh diyakini dulu. Keyakinan kita harus kepada Allah. Ini keunikan bambu tumpang sari untuk suatu doa menuju kemakmuran. Ini bentuknya ini dari bambu ori. Jadi kalau bambu tumpang sari ini filosofinya disimpan untuk kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan suatu kemakmuran, baik secara kekuatan menghadapi masalah di dalam kehidupan, baik kekuatan di dalam kita menerima nikmat Allah, yang supaya kita tidak ingkar atas seluruh ciptaan Allah atau ingkar atas segala nikmat Allah. Yang jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat Allah, maka pada hakikatnya Allah akan memberikan suatu kenikmatan yang lebih daripada yang diberikan pada waktu yang awal. Kayaknya review pada pagi hari ini tentang bambu tumpang sari dengan ciri-ciri bambu tumpang sari dengan filosofi bambu tumpang sari ini kayaknya cukup. Mudah-mudahan akan bermanfaat karena ini termasuk bagian daripada kita ngaji dengan alam, kita memahami tentang ciptaan Allah, dan untuk memasukkan kepada diri kita supaya diri kita itu lebih bijaksana atau lebih punya pengalaman di dalam kita memberikan suatu edukasi sesuatu hal yang bersifat pelajaran yang bersifat pengertian ya, supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana dalam memberikan suatu edukasi kepada orang lain dan diri kita sendiri. Kayaknya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.